Selamat datang kembali di kelas 7 Bahasa Indonesia. Kali ini pembahasan kita itu mengenai teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan ya yang namanya teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari teks prosedur itu yang pertama memberikan petunjuk untuk melakukan atau membuat sesuatu. Selain petunjuk, teks prosedur juga memberikan tuntunan. Jadi menuntun kita secara tepat dan akurat. Karena di teks prosedur ini sudah ada aturan-aturannya supaya kita mencapai tujuan akhirnya. Ciri-ciri teks prosedur. Nah, sebuah teks dikatakan prosedur apabila memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya apa? Cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, atau cara menggunakan sesuatu. Nah, itu ada tujuannya. Yang kedua ada material. Material di sini meliputi alat dan bahan. Alat contohnya bisa sendok, bisa gunting dan lain sebagainya. Bahan, jadi bahan yang diperlukan atau yang digunakan dalam teks prosedur. Yang ketiga itu ada langkah-langkah. Jadi ada tahap-tahap atau metode yang ditempuh dari awal sampai akhir secara sistematis. Yang keempat ada batasan. Batasan itu bisa juga disebut aturan ya atau takaran. Jadi dalam teks prosedur sesuai tujuannya itu harus ada takarannya. Misalnya garam itu harus berapa sendok makan. Tujuannya apa ya supaya tercapai apa yang akan kita buat. Itu ciri-ciri teks prosedur. Selanjutnya jenis teks prosedur. Kalau dilihat dari langkah-langkahnya, teks prosedur itu ada 3. Yang pertama prosedur sederhana. Nah, di sini contohnya cara memakai masker. Kamu lihat langkah-langkahnya itu hanya ada 3 langkah. Jadi yang dinamakan prosedur sederhana itu yang langkah-langkahnya itu sedikit ya, namanya juga sederhana. Itu bisa 2 atau 3 langkah. Nah, seperti dicontoh di bawah ini. Cara memakai masker yang benar. Kemudian yang kedua itu ada prosedur protokol. Di mana prosedur protokol ini langkah-langkahnya itu tidak rumit. Dan langkah-langkahnya itu bisa kita ubah jadi nggak sesuai urutan. Nah, contohnya cara memasak mie instan. Nah, kalian pasti sangat jago ya masak mie instan. Nah, jadi di sini urutan awalnya itu bisa kita rubah. Ya, misalnya kamu itu langkah nomor 2 itu bisa jadi langkah nomor 1. Nah, ya, atau langkah yang lainnya. Jadi bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Atau ditambahkan sayur-sayuran, tambahkan telur, bakso dan lain sebagainya. Nah, jadi prosedur protokol itu langkah-langkahnya bisa kita ubah. Nah, yang ketiga ada yang namanya prosedur kompleks. Nah, prosedur kompleks ini prosedur yang rumit ya, langkah-langkahnya rumit dan banyak. Itu namanya prosedur kompleks. Seperti contoh di bawah ini itu proses penerbitan EKTP. Jadi langkah-langkahnya berjenjang, bertahap dan banyak. Nah, itu prosedur kompleks. Kita masuk ke struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu memiliki 4 bagian.
Yang pertama itu judul. Nah, judulnya apa? Membuat tempat pensil dari kayu misalnya. Itu judulnya. Atau memasak telur dadar. Nah, itu judulnya. Kemudian ada namanya bagian tujuan. Nah, tujuan di sini berisi pengantar. Jadi bisa dijelaskan apa objeknya yang akan dibuat dalam teks prosedur. Disertai juga tujuan akhirnya. Itu mau membuat apa. Yang ketiga itu bagian material, yaitu tadi alat dan bahan yang diperlukan. Dan yang terakhir itu langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang bertahap dan sistematis atau berurutan. Nah, ini contoh teks prosedur beserta strukturnya. Judulnya cara membuat ikat rambut. Nah, tujuannya itu membicarakan objek ikat rambut. Ikat rambut itu biasanya digunakan oleh siapa? Nah, kemudian selain untuk ikat, fungsinya untuk apa lagi? Nah, itu dijelaskan di bagian tujuan. Kemudian material, ada alat dan bahan. Dan yang terakhir, langkah-langkah. Contoh yang kedua itu teks prosedur tanpa tujuan. Nah, tapi tujuannya itu sudah ada di bagian judulnya, yaitu cara menanak nasi menggunakan rice cooker. Nah, ini yang tanpa tujuan, tapi yang tujuannya sudah ada di judul. Nah, alat bahan dan langkah-langkah yang sistematis. Nah, jadi itu yang dinamakan teks prosedur. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.